Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik for today is about formal invitation. Pada kegiatan ini, kita akan mempelajari tentang pengertian, tujuan, struktur, contoh dari undangan resmi. So, what is an invitation and what is it used for? An invitation is a document written or printed or spoken words conveying the message by which one is invited. It is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and to ask people to take a part in something. Jadi undangan merupakan dokumen tertulis maupun lisan untuk menyampaikan pesan dari orang yang mengundang, dan undangan ini digunakan untuk mengundang seseorang untuk datang, bergabung, dan menghadiri dari acara tertentu. There are two kinds of invitation letter. They are formal invitation and informal invitation. Now we are focused to formal invitation. So, what is formal invitation? Formal invitation is an invitation which follow a dignified form, tone, or style in agreement with an established norm, custom, or value. Jadi intinya, undangan resmi adalah ajakan yang disertai format tertentu, gaya tertentu, ya, sesuai adat dan nilai yang telah ditetapkan. Contohnya adalah pada undangan pernikahan dan undangan kelulusan. Kemudian, so what is the aim of formal invitation? Atau apa sih communicative dari purpose invitation text? Jadi, kita lihat kembali pengertian yang sudah disampaikan mengenai formal invitation. Ya, jadi communicative atau tujuan dari invitation baik secara lisan maupun secara visual, yaitu untuk mengajak dan mengundang seseorang hadir pada suatu acara tertentu pada situasi yang resmi. Kemudian struktur formal invitation itu, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan generic structure, memiliki urutan sebagai berikut, yaitu pertama adalah invitee. Apa sih yang disebut dengan invitee? Invitee adalah tentang siapa yang diundang. Jadi kita harus sudah memiliki bayangan ketika kita akan membuat sebuah undangan, maka siapa saja yang akan diundang. Kemudian kita juga sudah menentukan undangan seperti apa yang akan kita buat, disesuaikan dengan acaranya. Kemudian yang kedua yaitu adalah body invitation. Body invitation adalah bagian-bagian utama ya dalam undangan tersebut. Biasanya kita menemukan occasion. Occasion itu adalah undangan yang dibuat untuk acara tertentu, sama dengan jenis undangan. Kemudian juga ada yang berbentuk date, day and date. Ya, di situ harus ditentukan hari dan tanggal acara tersebut. Kemudian juga waktu dan tempatnya. Jadi keempat unsur ini itu adalah satu kewajiban ya yang mungkin harus ada pada body invitation. Kemudian yang terakhir, dalam invitation itu harus ada inviter. Apa yang disebut dengan inviter? Inviter adalah siapa yang mengundang atau siapa si tuan rumah yang memiliki acara tersebut. Oke, di sini ada catatan ya bahwa susunan di atas tersebut gitu ya hanyalah patokan umum dalam membuat invitation. Tetapi sesungguhnya banyak kita temukan pada undangan-undangan yang urutannya itu tidak harus persis dengan apa yang
saya utarakan. Namun banyaknya umumnya ketiga unsur ini, yaitu invitee, body invitations, dan inviter, itu terdapat dalam formal invitation. Oke, kita lihat contoh dari beberapa invitation. So this is one of the example of formal invitation. This is about wedding invitation between Alexandra Liam and Jacob Armstrong. You can see in this invitation we can find date, ya, tanggal. Kemudian siapa yang mengundang juga ini tertera di sini. Kemudian juga tempat juga dituliskan, dan acara apa ya undangan ini ditujukan. Nah, ini tertera di sini. Ini adalah salah satu contoh dari wedding invitation. Oke, kemudian kita bisa lihat lagi di sini business ethic foreign RSV, ya. Nah, ini undangan resmi yang ditujukan untuk mengundang seseorang ke acara pesta ulang tahun perusahaan, ya, dengan memakai pakaian wajib seperti pakaian bisnis. Ini diterapkan di surat, ya, surat undangannya. Oke. Kemudian contoh berikutnya adalah formal invitation at school. Ya, ini ada kaitannya undangan dari sekolah. Oke. Kita lihat di sini the Ministry of Education and Culture, Anak Mas Senior High School. Nah, ini ada alamatnya, kemudian tanggal, kemudian juga perihal, ini meeting invitation, kemudian siapa yang akan dituju, yang ditujunya adalah all the student guardian, ya. Kemudian dijelaskan nih maksud dari undangannya, yaitu di sini katanya as the letter come, we extend the invitation to all student guardian to attend the meeting for farewell of third grade students. Jadi undangan untuk rapat perpisahan anak kelas 3. We will hold the meeting at school at 9 o'clock AM on Saturday, April 6, 2019. Di sini diberitahukan bahwa acaranya itu akan berlangsung pada jam 9 hari Sabtu tanggal 6 April 2019. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang akan dibahas pada rapat tersebut. Di sini diakhiri dengan thank you for your attention, yours sincerely, Badi Jamoko School Principal. Nah, di sini diakhiri dengan penutup, yaitu dengan mengucapkan thank you for your attention. Dengan hormat, Budi Jamoko, nama dari orang yang mengundang, yaitu siapa? Yaitu kepala sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh formal invitation dari sekolah. Nah, oke, kita mulai lagi ke contoh-contoh berikutnya di sini. Oke, di sini ada contoh marketing trade, ya. Ini kaitannya dengan undangan bisnis, ya. Selalu dilengkapi dengan RSVP, maaf. RSVP itu adalah surat respon yang kita berikan kepada si pengundang, apakah kita akan hadir nanti atau tidak. Nah, itu adalah beberapa contoh dari formal invitation. Di sini ada audio, silahkan saja. Inviting someone conversation. Learn English in 3 steps. Cedric.com. Hi friend, I am going to have a birthday party tonight. Would you like to come? Sure, I will come. What time? At 7 p.m. at my house. Okay. I will be there at 7.
Oke. Inviting to birthday party. Nah, barusan audionya saya sudah putar, hanya satu saja yang saya putar di sini. Ini adalah salah satu contoh undangan secara lisan. This is one of the example how to invite with oral, ya. Kita lihat di sini inviting to birthday party, ya. Kita dengarkan kembali cara pengucapannya. Kemudian kita coba untuk mempraktekannya berulang-ulang di rumah agar kamu bisa mengucapkan ya dialog ini dengan pronunciation yang baik dan benar. Di sini ke bawahnya ada lagi contoh-contoh yang lainnya, yaitu inviting to birthday party bagian kedua. Kemudian juga ada yang inviting to housewarming party. Ya. Nah, di sini kamu bisa lihat apa sih yang disebut dengan housewarming party. Setelah kamu baca dialognya, saya harap kamu bisa menarik kesimpulan dari dialog ini. Kemudian ada inviting to Anne's birthday party. Ini rata-rata undangannya tentang birthday party, ya. Pilih saja salah satu yang ingin kamu ambil untuk contoh mempraktekannya di rumah, ya. Ini mungkin akan saya jadikan salah satu praktek ujian praktek berbicara nanti setelah materi selesai, ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Thank you for your attention. Dan silahkan kamu kerjakan latihan soalnya pada topik ketiga ini, yaitu tentang formal invitation. Ya, jadi latihan soalnya dan evaluasinya silahkan dikerjakan. Waktu untuk pengerjaan sebaiknya secepat mungkin, ya, sebisa mungkin. Kemudian paling telat itu ya sekitar 5 hari kemudian, yaitu kurang lebih hari Jumat, ya. Jumat sore itu sudah terkumpul. Okay, that's enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.